Bahrain, China 합류하겠습니다. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sah, Maes Hilgers dan Liano Reijnders siap debut di Timnas Indonesia. Apa rencana jitu Shin Tae-yong? Terungkap, nomor punggung Maes Hilgers dan Liano Reijnders di Timnas Indonesia. Apakah Sain Patinama dan Marcelino Ferdinand terdepak? Era Korea remehkan Asia Tenggara telah berakhir. Shin Tae-yong bongkar stagnasi timnas negaranya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Sah, Maes Hilgers dan Liano Reijnders siap debut di Timnas Indonesia. Apa rencana jitu Shin Tae-yong? Maes Hilgers dan Liano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melaksanakan Sumpah Setia pada Senin 30 September. Dalam upaya mempersiapkan kedatangan kedua pemain ini, tim dari PSSI dan Kementerian Hukum dan HAM langsung berangkat ke Belgia. Keduanya diproyeksikan akan tampil dalam pertandingan mendatang saat Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tentunya memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan di dua laga tersebut. Jika mereka berhasil mengantongi 6 poin penuh, peluang untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi akan semakin cerah. Saat ini proses perpindahan federasi untuk Maes dan Liano juga sedang diurus agar mereka bisa segera beraksi di Timnas Indonesia. Setiap pihak telah berupaya keras agar transisi kedua pemain ini berjalan lancar, termasuk saat permohonan mereka disetujui oleh DPR. Dalam waktu seminggu PSSI langsung menyiapkan segala hal untuk upacara Sumpah WNI kedua pemain tersebut. Rapat penting diadakan pada Kamis 26 September yang melibatkan PSSI serta Menteri Hukum dan HAM untuk membahas kemungkinan melaksanakan sumpah di luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa semua langkah terbaik telah diambil untuk memastikan Maes dan Liano bisa bergabung dengan Timnas. Ia berharap bahwa skuad Garuda akan menjadi jauh lebih kuat dengan kehadiran kedua pemain ini pada bulan Oktober mendatang. Dukungan maksimal dari semua pihak sangat diharapkan agar bisa semakin memperkuat Timnas, ungkap Erick Thohir. Keberadaan Maes dan Liano merupakan kabar baik bagi pelatih Shin Tae-yong yang kini dapat mengembangkan taktik baru. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan reguler di klub mereka, Maes yang saat ini membela FC Twente dan Liano yang memperkuat PEC Zwolle di Liga Belanda akan menambah kekuatan skuad Garuda. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkokoh sektor pertahanan serta memberikan opsi pelapis yang solid saat para pemain dari luar negeri dipanggil. Saya optimis Coach Shin akan memiliki strategi dan game plan baru, tambah Erick Thohir. Dengan kehadiran dua pemain andalan di klub masing-masing, kami yakin bisa menghadapi dua laga tandang krusial melawan Bahrain dan Cina dengan lebih baik. Dengan segala persiapan yang dilakukan, akankah Maes Hilgers dan Liano Reijnders mampu mengubah wajah Timnas Indonesia dan membawa mereka ke arah yang lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita nantikan aksi mereka di lapangan. Terungkap, nomor punggung Maes Hilgers dan Liano Reijnders di Timnas Indonesia. Apakah Sain Patinama dan Marcelino Ferdinand terdepak? Maes Hilgers dan Liano Reijnders baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada malam hari Senin 30 September 2024. Keduanya yang memiliki darah Belanda Indonesia langsung tampil memukau dalam sesi pemotretan mengenakan jersey Timnas Indonesia menandai momen bersejarah dalam karir mereka. Yang menarik perhatian adalah nomor punggung yang dipilih oleh kedua pemain ini. Maes Hilgers mengusung nomor 20, sementara Liano Reijnders memilih nomor 7. Namun di skuad Timnas Indonesia saat ini nomor punggung 20 adalah milik Sain Patinama dan nomor 7 dipegang oleh Marcelino Ferdinand.
Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini tanda bahwa Shane Patinama dan Marcelino Ferdinand akan terlempar dari skuad timnas Indonesia akibat kedatangan Hilgers dan Reijnders? Hanya pelatih Sintayong yang memiliki jawaban pasti tentang isu ini. Namun ada kemungkinan bahwa pemilihan nomor punggung tersebut hanya untuk keperluan photoshoot. Menariknya dalam klub mereka sebelumnya kedua pemain ini tidak menggunakan nomor tersebut. Di FC Twente, Maes Hilgers mengenakan nomor 2 sedangkan Liano Reijnders memakai nomor 23 saat di PEC Zwolle. Saat ini nomor 2 di timnas Indonesia dipakai oleh Kelvin Verdonk dan nomor 23 dipegang oleh Justin Hubner. Kedua pemain ini tentunya sangat diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga mendatang melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 10 dan 15 Oktober 2024. Batas waktu pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain akan ditutup pada Kamis 3 Oktober 2024 sehingga kedatangan Hilgers dan Reijnders sangat tepat waktu. Kehadiran mereka menjadi kunci untuk mencapai target ambisius yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan ini berharap timnas Indonesia bisa meraih 4 poin dalam perjalanan mereka ke Bahrain dan Cina. Apakah kedatangan Maes Hilgers dan Liano Reijnders akan mengubah nasib timnas Indonesia? Kita tunggu aksi mereka di lapangan. Era Korea remehkan Asia Tenggara telah berakhir. Sintayong bongkar stagnasi timnas negaranya. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong baru-baru ini memberikan kritik tajam terhadap timnas Korea Selatan yang menurutnya telah mengalami stagnasi dalam perkembangan permainan. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi tim Taguk Warriors terlihat kurang menggembirakan, terutama ketika mereka harus berhadapan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sintayong mencatat bahwa bahkan menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara saja Korea Selatan kini sering mengalami kesulitan. Sebagai contoh dalam turnamen Piala Asia U23 2024, Korea Selatan harus menelan pil pahit ketika kalah dari timnas U23 Indonesia yang dipimpin oleh Shin sendiri di babak perempat final. Selain itu, saat kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua yang berlangsung Maret 2024, mereka juga dipaksa bermain imbang melawan Thailand meskipun bertanding di kandang sendiri. Momen saat menghadapi Korea di Piala Asia U23 2024 membuat Shin merasa campur aduk. Dia mengakui bahwa meskipun Korea adalah negaranya, dia berusaha untuk bermain se-fair mungkin. Saya tidak memiliki perasaan khusus karena saya berusaha melakukan yang terbaik dalam posisi saya, ungkapnya. Ia juga menyampaikan rasa permohonan maaf karena harus menghadapi Korea di perempat final yang menyebabkan mereka gagal lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Sintayong menegaskan bahwa jika Indonesia bertemu Korea lagi di level senior, dia percaya bahwa timnya dapat memberikan perlawanan yang kuat. Ia berani mengklaim bahwa era di mana Korea Selatan meremehkan negara-negara ASEAN kini telah berakhir. Saya pikir Korea akan mendominasi 60% penguasaan bola sementara kita 40%. Namun Korea tidak bisa lagi mengalahkan Asia Tenggara dengan mudah seperti dulu, tuturnya. Mengenai stagnasi perkembangan timnas Korea, Shin mengusulkan bahwa Federasi Sepak Bola Korea perlu mengevaluasi dan mengatur ulang sistem yang ada. Banyak kritikan dari para penggemar muncul terkait pemilihan pelatih baru Hong Myung-bo yang tidak dilakukan dengan transparan. Seluruh sistem sepak bola Korea telah berkembang dibandingkan saat saya menjadi pelatih di sana, tambahnya. Namun saat ini saya merasakan ada stagnasi. Sintayong menegaskan bahwa penting bagi asosiasi sepak bola untuk melakukan introspeksi dan mengatur ulang strategi mereka terutama untuk merespons kritik dari para penggemar. Dalam pandangannya, jika Korea Selatan ingin kembali ke jalur kemenangan dan keunggulan di kancah sepak bola Asia, mereka perlu melakukan perbaikan mendasar. Stagnasi ini menjadi perhatian serius yang harus ditangani agar tidak terus berlanjut, terutama di tengah meningkatnya performa tim-tim dari Asia Tenggara yang kini semakin kompetitif.